Jadi kenapa dibilang Baduy ya? Baduy itu wilayah. Jadi terbentuk wilayah karena memang Gunung Baduynya ada, Sungai Cibaduynya ada, Sungai Baduy. Itu salah satunya dibilang Baduy. Kalau saya ya masyarakat awam. Berbicara perjalanan sampai ke perbatasan Baduy Dalam itu kurang lebih 7 km dari sini. Dari mulai perbatasan antara luar Baduy dan perbatasan Baduy Dalam. Perbedaan umumnya memang ada, walaupun pada dasarnya dalam kestrukturan adat semuanya satu keadatan ya, satu lembaga. Namun di situ ada perbedaan dalam segi pakaian, itu jelas berbeda. Karena kalau Baduy Dalam memakainya sarung, ya, tidak pakai celana, tidak pakai alas kaki, pakainya cuma hitam putih, tidak boleh warna, ya. Itu salah satu perbedaan. Dan kedua, perbedaannya dalam bentuk rumah. Dalam bentuk rumah itu, karena memang itu sudah aturan adatnya, berbentuk sulah nyanda ya, rata-rata berbentuk sulah nyanda, karena memang itu bisa dibilang pada dasarnya Sunda ya. Sunda. Terus dalam bentuk rumah sama, pintu keluarnya itu berbeda sama Baduy luar. Kalau Baduy luar kan mayoritas 3, ada pintu depan, pintu samping, pintu belakang. Kalau Baduy Dalam kan cuma 1, tidak ada pintu keluar yang lain. Ini itu jelas perbedaan. Mata pencarian sehari-hari memang umumnya sama, karena Baduy itu, masyarakat Baduy tentunya lebih fokus ke cocok tanam ya, berladang gitu. Itu salah satu mata pencarian warga masyarakat Baduy gitu. Walaupun di balik itu ada yang jual dagang ya, jual dagang, ada usaha juga hasil tani, misalkan, terus hasil kerajinan tangannya kayak semacam ibu-ibunya pengrajin tenun gitu. Terus lakinya ada bikin apa, ada yang suka bikin rajutan, tas koja dan lain-lain gitu. Cuman yang lebih diutamakan itu warga masyarakat Baduy luar maupun dalam itu cocok tanam, yang tidak bisa kami tinggalkan, karena itu suatu amanah, suatu titipan gitu. Karena salah satu itu rukun keagamaan di masyarakat adat, tidak boleh meninggalkan cocok tanam ataupun homa, itu setahun sekali. Itu salah satunya yang
mesti kami jaga, mesti kami lestarikan gitu sampai turun ke anak cucu gitu. Itu salah satu warisan ya. Peran alam dalam pembangunan memang di sini ada hutan lindung ya, ada yang bisa dibilang hutan garap ya, tanah garap. Jadi kalau untuk dibikin rumah sebenarnya tidak mesti ngerusak alam ataupun ngerusak lingkungan. Ada di tanah garap masing-masing. Apalagi kalau baduy luar ya bisa kita beli bahan-bahannya dari luar gitu. Kayu-kayunya misalkan, terus atap-atapnya dan lain-lain itu kita bisa beli kalau baduy luar. Kalau baduy dalam ada hutan garap, bisa kita nanam kayu, terus buat cadangan misalkan cucu kita, dan terus menerus seperti itu. Dan persiapan, karena ya semua orang pasti punya anak cucu ya, buat persiapan bikin rumah ke depannya. Itu tidak mesti kita ngerusak hutan lindung ataupun hutan larangan gitu. Karena hutan lindung ataupun hutan larangan itu mesti kita jaga, kita lestarikan, karena itu salah satu sumber kehidupan juga bagi kita. Walaupun pada dasarnya kita tidak memetik panennya dari hutan tersebut, tapi dampak daripada itu memang kita sangat-sangat bermanfaat, sangat-sangat istilahnya kita kena ininya manfaatnya sama kita. Contoh salah satunya sumber mata air, itu salah satu kehidupan ya. Karena kalau berbicara bahasa Sunda, cai kehidupan, lamun pare kauripan. Nah, kalau bahasa Indonesianya, air itu kan kehidupan. Jadi menghidupkan segala hal, tumbuh-tumbuhan, terus manusia juga. Kalau nggak ada air gimana? Gitu kan? Pasti serba butuh gitu. Makanya mesti kita jaga, terus kita lestarikan lingkungannya, jangan tercemar, terus pepohonannya kita jaga, kita lestarikan, karena itu sumber kehidupan kita. Terus yang dibilang tadi salah satunya kayak cocok tanam, contohnya yang lebih utama itu kan padi. Kalau di sini mah pare itu bukan paria yang pahit, bukan, tapi pare itu padi. Padi itu salah satu kauripan. Karena kalau bahasa Sunda mah hirup purujeng huripna. Jadi hirupna ku cai, huripna ku sri. Nah, sri itu adalah pare. Pare itu adalah padi. Nah, itu mesti kita jaga, mesti kita lestarikan, karena orang Sunda, khususnya orang Sunda, umumnya orang Indonesia, kalau belum makan nasi belum makan. Walaupun udah makan burger, pizza, roti segala macam, belum makan kalau belum makan nasi. Itu orang Sunda. Nah, makanya di balik itu juga mesti kita jaga, mesti kita lestarikan, pertahankan, karena itu salah satu warisan dari leluhur kita, warisan dari nenek moyang kita, itu mesti kita jaga, kita lestarikan sumber kita. Lahirnya di Baduy Dalam. Di Baduy Dalam kira-kira 25. Paling pegawaian suku Baduy Dalam paling kayak tani, melak cau, melak iya talus, kui gitu. Paling sehari-hari di Baduy Dalam. Paling kayak etan nebang ngacar ngaranna gitu. Tebang bahan iya, bahan alang-alang yang iya yang ngacar khususnya. Ajang iya ngahuma, ajang huma melak istilahnya melak pare gitu. Paling ya perhasilanana dijual keluar gitu. Sawarehna. Sarua di dia oge dipake, terus itu didahar. Paling iya mah paling loba gitu khususnya. Cina iya cau paling ai ngaruh mata ya ai asup mah bisa baik gitu kan, paling kayak bulan larangan tuh bisa
lain bulan arangan mah ya bah gitu nasu gitu. Paling kan itu bisa di bulan arangan doang. Kalau saya masyarakat biasa, ya kayak bawa sampah, terus kayak bawa alat-alat kayak semacam elektronik, gitar semacam itu ya, itu nggak boleh kalau bisa ke Baduy. Apalagi kalau di Baduy dalam. Kalau selama ini nggak ada. Kan udah ada pelaturannya, kalau misalkan ada tamu kesini lewat, ada pelaturannya juga di sini di hutan ini, jangan buang sampah sembarangan, terus jangan kayak teriak-teriak, itu diketahui. Jadi pernah dulu banyak tamu dari Bandung, itu ada minimal 400 orang di kampung sini. Namanya tamu ya, kalau banyak kan pasti teriak-teriak, gitu. Ada aja yang nakal gitu ya. Itu ada juga yang kayak kesurupan gitu, ada beberapa orang. Di Baduy kan nggak boleh kayak berisik-berisik, kalau ngobrol berbiasa banyak sekali. Padahal udah kita sediakan kayak tong sampah tapi dari bambu. Cuman namanya ya tamu ya banyak. Misalkan yang datang 100, yang rajin mah cuma 10, yang tidak rajin ada misalkan 90, itu kan tetap makin banyak gitu sampah. Kalau di sini nggak ada target. Kuliah, kita kesini mau ada penelitian buat. Sebelumnya udah pernah 2 kali ke Baduy. Yang pertama kali itu ke Baduy kita langsung ke Cikesik ya. Kalau untuk yang kedua cuma nyampe ke Baduy luarnya saja. Kita meliti tentang kehidupan, terus lebih ke leuit juga sih ya. Unsur bangunan yang ada di leuit tuh kan kita kebetulan dari pendidikan. Nah, kita mau bikin budaya Baduy terus diintegrasikan ke pendidikan. Kalau untuk yang sebelumnya, kalau ke Baduy itu alhamdulillah ya, orang Baduy itu welcome sama kita, ramah, dan kita juga pernah nginep juga di Baduy luar, Baduy dalam. Nah, itu ramah banget. Yang pengen nginep terus paginya itu dikasih makan sama mereka juga gitu. Ya, kesan-kesannya baik sih untuk ya masyarakat Baduynya sendiri. Kagum juga sih di tengah kan banyaknya kemudahan teknologi, dia masyarakat ini masih secara kuat memegang tradisinya, walaupun di Baduy luar masih udah sedikit terkontaminasi lah, masih udah boleh menggunakan gadget. Kalau di Baduy dalam kan benar-benar memegang teguh, itu sih yang bikin kagum.
Ya, pesan-pesan saya dan harapan-harapan kami semua, khususnya saya, umumnya semua ya, khususnya warga masyarakat Baduy, tokoh adat ataupun seluruh jajarannya. Jadi harapan-harapan kami, karena memang dibilang tadi hutan mesti kita jaga, kebudayaan kita jaga, kita lestarikan, karena itu suatu dampak kalau memang kita tidak bisa menjaganya ya. Salah satunya misalkan para wisatawan, seluruh jajaran ya, komunitas segala macam, pokoknya mah yang berwisata ke Baduy, kami menitip pesan jangan istilahnya menyemari lingkungan ya. Contoh kalau misalkan bawa logistik ataupun snack makanan yang mengandung plastik, yang membawa plastik ataupun sampah-sampah yang kira-kiranya merusak lingkungan, tolong kita jaga, jangan buang sampah sembarangan ya, karena itu salah satunya dampak merusak lingkungan, tidak mudah busuk. Akhirnya misalkan kalau kita buang sampah plastik asal di perjalanan ataupun misalkan di pegunungan, nanti hutannya bisa longsor, bisa menabung air, timbullah centik-centik yang akhirnya menimbulkan banyak nyamuk, itu sama-sama rugi gitu. Terus sumber mata airnya kalau misalkan kita racun, kita istilahnya rusak, ngasal, itu dampaknya sama kita semua, bukan sama masyarakat Baduy aja sebenarnya. Masyarakat Baduy itu menjaga, melestarikan lingkungan Baduy itu bukan untuk Baduy aja sebenarnya, untuk kita semua gitu. Karena orang Baduy itu cinta Baduy, cinta kebudayaan Baduy bukan untuk orang Baduy aja, untuk kita semua gitu. Umumnya misalkan Kecamatan Lidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, kami tidak menjaga istilahnya untuk Baduy aja, untuk kita semua gitu. Karena di mana tempat mungkin kalau hutan lindungnya kita jaga, kita lestarikan, insya Allah ada sumber kehidupan. Salah satunya seperti yang dibilang tadi, sumber mata air gitu kan. Kalau udah kita rusak, gunung-gunungnya kita hancurin misalkan, kayu-kayunya kita tebang, terus nantinya timbul globalisasi, akhirnya panas berlebihan, itu hukum alamnya seperti itu. Jadi bisa kena dampak hujan berlebihan gitu misal, itu hukum alamnya. Makanya saya harap teman-teman semua ya, teman-teman media juga saya nitip pesan, kalau yang memang misalkan mesti dijaga, mesti dilestarikan, tolong bantu jaga kita bersama ya, untuk keutuhan kita semua ya, untuk kebaikan kita semua. Karena di sini ya, karena memang masyarakat adat, walaupun pada dasarnya di mana tempat, di mana ada aturan yang ada perbedaan mungkin, apalagi di masyarakat adat tentunya. Salah satunya kalau ke Baduy Dalam tidak boleh ngerekam, tidak boleh bawa handphone gitu. Cukup ya, istilahnya kita kalau tahu, sekedar tahu secara istilahnya perorangan aja, tidak mesti kita expose, tidak mesti kita rekam, tidak. Jadi cukup kita kalau pengen silaturahmi, kalau pengen ngobrol ya ngobrol gitu, dengan senang hati. Kita punya banyak saudara ya, syukur alhamdulillah gitu, dari berbagai macam suku, berbagai macam istilahnya agama gitu. Misalkan kita mangga gitu, karena duduluran mah ya, mau dari manapun juga nggak ada salahnya, nggak ada patokan, cuman tidak untuk merusak, sama-sama menjaga, melestarikan gitu. Karena sebenarnya kalau dijaga sama orang Baduy aja mah itu tadi, godaan, desakan, berbagai macam cara kadang-kadang. Jadi lebih kuatnya kita satukan tekad, satukan tujuan demi memperutuh lingkungan gitu, menjaga, melestarikan lingkungan dengan kesepakatan kita bersama. Dengan adanya kebersamaan, persatuan dan kesatuan kita teguhkan untuk menjaga, melestarikannya, insya Allah kita kuat. Segala sesuatu pun seperti itu, bukan istilahnya hanya lingkungan Baduy aja,
semuanya juga kalau kita bersatu akan kuat. Gitu. Seperti itu. Paling ya elemen hayang ka Baduy mah minta izin heula ka paling ya ka Jaro ka di ditina di Cibeona gitu. Sambil ka Jaro deui bae kayak modal Jaro sami di Cibeo eta. Minta izin heula. Di dieu misalkan modal ka Jaro minta izin heula. Ya kayak tadi itu ke tamu, misalkan kalau kita belum misalkan menjadi keluarga, kalau tamu berkunjung ke sini itu harus dipisahkan antara cewek dan cowok. Itu harus nggak boleh di satu rumah kan, bikin luar rumah, menjaga yang hal-hal tidak kita inginkan. Wisatawan ya yang datang, kita untuk kita orang jadi wisatawan kan, kita pendatang ke sana ya, pastinya kita harus menjaga tata krama ya, pertama. Kemudian kita juga menjaga lingkungan karena di sana kan mereka juga menjaga ya, masa kita yang mengotori juga. Iya sih, agak sedikit disayangkan juga walaupun penduduk sana masih memegang erat, ternyata masih aja ditemukan sampah plastik gitu. Berarti kan itu datang dari wisatawannya, itu sih yang disayangkan. Kalau emang ingin berkunjung ya patuhi peraturannya, harus sopan.